wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Supadam Hilman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips terkait korespondensi pada artikel ilmiah. Jadi beberapa tahun terakhir ini corresponding author dalam penerbitan artikel itu sangat penting, sehingga perlu pemahaman yang mendalam dan juga pemahaman bersama, baik itu dari sisi pengelola jurnal maupun dari sisi penulis. Jadi kebutuhan akan informasi corresponding author atau korespondensi dalam penerbitan artikel ini jadi pokok pembahasan yang cukup penting. Jadi saya akan menjelaskan secara sederhana apa itu korespondensi dalam penerbitan artikel dan bagaimana melakukan dokumentasi terhadap aktivitas tersebut. Jadi kita bisa melihat dari beberapa proses yang dilakukan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi ini salah satu artikel kami yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi. Di sini saya sebagai penulis kedua, kita bisa lihat full artikelnya. Di sini terdapat korespondensi. Jadi korespondensi itu merupakan salah satu model dari penerbitan artikel. Kita lihat notifikasinya. Jadi setiap ada penerbitan artikel, maka dia ada riwayat penerbitannya. Kita bisa telusur melalui notifikasi yang muncul di email. Kita lihat ternyata ada beberapa tahapan. Kita lihat dari tahapan pertama. Tahapan pertama adalah submission. Submission itu adalah bukti bahwa kita sudah melakukan register dan juga submitted artikel. Nanti akan ada notifikasi seperti ini. Nah, ini yang harus kita dokumentasikan dengan baik. Setelah ada proses submission, kemudian ada yang namanya editor decision. Jadi penugasan dari editor ke reviewer, kemudian dari reviewer muncullah hasil reviewnya. Ini biasanya nempel di email di halaman terakhir. Nah, ini ada reviewnya. Kemudian setelah itu ada proses copy editing. Copy editing ini adalah proses terakhir sebelum artikel itu diterbitkan. Nah, jadi dokumentasi dari setiap langkah yang dilakukan itu semuanya terrekod di email. Jadi ada notifikasinya secara langsung.
sampai menghasilkan artikel yang terbit di jurnal tersebut. Jadi notifikasinya ini sangat penting karena ini merupakan bukti otentik dari proses corresponding author. Proses corresponding author ini runut karena dia mulai dari proses submission, kemudian editor decision, penugasan kepada reviewer, kemudian reviewer mereview, kemudian hasil reviewnya itu disampaikan ke author, kemudian tahap terakhir adalah copy editing. Jadi proses corresponding ini jadi salah satu proses penting bukti kesahihan dalam proses penerbitan artikel. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kita bisa berdiskusi di kolom chat. Mungkin ada tambahan atau ada poin-poin yang hendak disampaikan, kita bisa berdiskusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.